Baiklah, di sini nama anggota kelompok 3 yang pertama, Tiara Dinda Salsabila dengan NIM akhir 081. Yang kedua, Rahma Maharani dengan NIM akhir 093. Yang ketiga, Chandra Wijayanti dengan NIM akhir 100. Yang keempat, Hidayatul Sani Sabrina dengan NIM akhir 099. Faras Rahayu dengan NIM akhir 101. Lalu Yesinia Fitri dengan NIM akhir 087. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita yuk berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Tiara. Baiklah teman-teman. Selamat kepada sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya siapa yang nggak hadir. Faras, hadir. Tiara, Uji, Sabrina, Yesi, Rahma. Tadi dia bilang ke siapa Ma? Faras dulu. Oh, main kapan ya? Ya Bu, sebentar. Oke, nama Ibu. Nah, kita baca. Nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Siapa yang bisa nyanyi lagu Garuda Pancasila? Ibu. Nah, kita sama-sama berdiri semuanya berdiri. Nah, 1. Bentar ya. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Menjelaskan tentang fenomena. Betul, Sabrina. Nanti ibu jelaskan lagi lebih detailnya ya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena atau sosial. Jadi teks eksplanasi ini misalnya ada banjir. Kenapa banjir itu bisa terjadi? Kayak teks tentang banjir, kayak gitu. Tahu kan? Jadi, teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Misalnya pelangi. Bagaimana fenomena pelangi itu dapat terbentuk? Itu termasuk dalam jenis teks eksplanasi. Kemudian teks eksplanasi ini juga ada ciri-cirinya. Ada yang tahu nggak ciri-cirinya apa aja? Sifatnya informatif Ibu. Betul. Apa lagi? Fakta. Apa? Sifatnya nyata. Betul, fakta. Jadi kan tadi disebutkan banjir, pelangi, itu penyebabnya apa? Itu berdasarkan fakta teks eksplanasi ini. Nyata, fakta, tidak dibuat-buat, bukan karangan, bukan fiksi, seperti itu ciri-cirinya. Yang pertama itu. Yang kedua, bersifat keilmuan. Ilmuwan itu kayak tadi pelangi tadi kan ada ilmunya, atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan gitu. Terus sifatnya itu informatif, memuat informasi. Banjir itu sebabnya misalnya di Kerinci kemarin, banjir itu disebabkan oleh apa? Ternyata hujan deras dan saluran drainase yang tidak bagus, seperti itu. Itu informatif, menurut dari ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir itu adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia. Contohnya kayak tsunami, banjir, gempa, hujan, pagi. Itu ya, itu ciri-cirinya. Diingat ya. Kemudian teks eksplanasi ini juga memiliki struktur teks. Struktur
untuk teksnya itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Siapa yang tahu apa artinya pernyataan umum? Pernyataannya luas, sifat luas. Pernyataan umum itu pertama kayak mengidentifikasi dulu fenomenanya. Bagian ini menjelaskan tentang gambar umum fenomenanya. Fenomena kayak banjir tadi, gambar umumnya masih banyak kayak gimana seperti itu. Terus kemudian ada urutan sebab akibat. Sebab akibatnya itu paragraf selanjutnya menjelaskan tentang sebab dan akibatnya. Sebabnya banjir ini apa ya? Terus akibatnya jika banjir itu terjadi akibatnya apa? Kalau banjir kan sebabnya tadi saluran drainase tidak mengalir dengan bagus. Kemudian akibatnya masyarakat jadi kekurangan air bersih, hidup tidak nyaman, seperti itu ya, aktivitas terganggu itu di paragraf kedua. Kemudian yang di paragraf ketiga berikutnya yaitu adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah kesimpulan dari paragraf 1 dan 2 tadi. Tahu kan sih di paragraf 3 ini kita buat kesimpulannya. Oke, nah anak ibu di buku kalian tadi itu ada teks tentang perbedaan suhu dan kalor. Nah, suhu dan panas. Nah, kalian bisa lihat nggak judulnya apa yang judulnya? Perbedaan suhu dan panas. Nah, menurut kalian di dalam judul itu apa yang tergambar pada isi bacaannya? Mengenai suhu terus panas. Terus? Oh betul, tepuk tangan dulu ya. Nah, anak-anak ibu pernah nggak baca teksnya kayak gitu? Belum. Ya sih pernah? Belum sampai pernah nggak? Oh belum pernah semuanya ya. Nah, kalau itu ada teksnya tadi ya. Itu menurut kalian manfaat dari teks itu apa? Untuk menjelaskan suhu. Betul, betul anak ibu ya, manfaatnya itu sama kayak dari tes semua karena itu membuat dengan informasi-informasi. Nah, anak-anak ibu mau kita tetap semangat dulu ya supaya kita semangat pada pagi hari ini. Ayo berdiri, kita tetap semangat Dulu ya, ilmu semangat. Ha. Oke, tahu? Oke, ilmu semangat. Ha. Oke, aduh. Nah, anak ibu, tadi kan dan tahu kan apa judul teks yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah teks perbedaan suhu dan panas. Nah, anak-anak ibu, silakan kalian baca teks yang ada di buku kalian tersebut di kasih waktu 10 menit ya. Silakan dibaca. Nanti kalau udah selesai, kalian menjawab pertanyaan yang nanti diberikan ya. Oke, silakan dibaca. udah baik. Semuanya udah selesai kan bacanya itu tadi dipahami apa sih informasi? Apa sih informasi yang ada di dalam itu? Nah, dari teks itu tadi, teks perbedaan suhu dan panas tadi, anak-anak ini tahu nggak dari teks itu apa saja fungsi dari indera peraba? Apa? Merasakan panas dan dingin. Betul. Jadi tadi kamu tepat ya sih. Yang betul tuh indera peraba ini dapat menentukan secara tepat dan derajat panas dan dingin suatu benda kayak gitu. Indera peraba itu sebenarnya kayak apa ini? Kita kan bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin seperti itu kan. Kemudian
Kemudian mengapa kulit bisa disebut indra peraba? Tahu nggak? Kenapa? Ayo di teks tadi dibaca, dicari. Kenapa sih kulit itu disebut indra peraba? Karena merasakan rasa dingin, karena bagian ini di bagian luar tubuh. Pertanyaan ketiga, mengapa Apa sih kulit disebut dengan indra peraba? Karena kulit merupakan saraf sensori. Betul sekali. Di kulit kita tuh ada saraf-sarafnya kecil. Jadi kita bisa merasakan suhu panas dan dingin seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan suhu dan temperatur? Ada yang tahu nggak? Suhu itu apa? Temperatur itu apa? Suhu adalah apa? Besarnya tekanan derajat. Yang merasakan berapa derajat panas dingin itu. Kalau temperatur itu apa? Yang tahu nggak? Sama. Suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda seperti itu. Suhu derajat suatu benda. Kalau temperatur, Tiara tahu nggak? Tidak. Kalau terlalu panas dah. Itu termometer. Alat panas itu namanya termometer. Kalau temperatur itu apa? Tahu nggak? Tidak tahu. Nah, di teks tadi ada temperatur itu apa? Dijelaskan di dalam teks tersebut. Jika kalian memahami nih, kalau dibacanya tidak sama, kalian baca lagi apa itu temperatur. Itu ya. Nah, ini kalau dibahas ya dari teks perbedaan suhu dan panas ini, coba kalian cari kata-kata kunci seperti tadi ibu contohkan dulu ya, suhu gitu. Suhu itu adalah ditulis ya di buku kalian. Suhu adalah apa? Temperatur adalah titik. Kalian tulis di buku kalian ya, kan berdasarkan teks tadi, teks perbedaan suhu dan panas. Oke, silakan dikerjakan ya. Ini kasih waktu 15 menit. Oke, Bu. Oke, Bu. tulis yang dicari kata kunci, kata-kata yang penting dalam teks perbedaan suhu dan panas tadi, kata-kata pentingnya itu apa aja? Sekalian jelasin kata pentingnya itu apa gitu ya. Itu kerja secara berkelompok ya, dua orang ya. Nah, kerja sama Mbak Sabrina dan Tiara, Faras dan Desi, kerja kelompok cepet. Nggak boleh ribut ya, tapi diskusi boleh. Nanti kelompoknya presentasi perwakilan kelompoknya ya. Nanti kelompok lain yang nggak ada di kelompok itu kalian komentari. Nah, oke ya Ibu. Nah, ini kita harus presentasi perwakilan kelompoknya. Kelompok Tiara siapa yang mau maju? Sabrina. Ya, berdua maju depan. Kelompok Yesi dan Faras yang siap ya. Kelompok kalian komentari di kelompok dia yang nggak ada di kamu, kamu komentari ya. Oke, itu bagus. Teman-teman, dia dekat-dekat dulu. Itu. Celsius adalah satuan. Indra peraba merupakan saraf sensori. Terus apa lagi? Dapatnya? Terus suhu ibu, suhu itu Kelompok lain duduk. Kelompok Yesi sekarang berdua. Jelasin dengan dapatnya apa aja. Tapi kelompok Tiara belum lengkap kan? Kelompok Yesi tapi kelompok Tiara apa yang belum ada di mereka. Padahal tuh banyak sekali bisa didapatkan di kata-kata kunci, kata-kata pentingnya. Silahkan dijelaskan. Kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami. Yang pertama, kami dapat panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Lalu yang kedua, suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Lalu yang ketiga, satuan suhu itu adalah Celsius. Lalu yang keempat adalah termometer. yang kelima, satuan panas dinyatakan ilmu. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh
suatu benda. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan itu disebut dengan temperatur. Betul anak ibu. Lebih dulu. Tepuk tangan, teman-temannya, tepuk tangan. Tepuk tangan anak ibu. Tadi udah dijelaskan kan kata-kata penting, kata-kata sulit yang kalian temukan dalam teks tersebut. Tapi masih ada yang belum sebutkan, yaitu adalah ada temperatur. Temperatur itu adalah menunjukkan derajat atau ukuran suatu energi panas. Seperti itu dia ada apanya kalau temperatur tuh. Kemudian kalori, ada yang tadi disebut kalor itu apa? Kalor itu adalah energi yang berpindah akibat dari suhu, seperti itu. Kemudian ada juga tadi alat termometer. Ada yang tahu nggak termometer itu apa? Alat pengukur Suhu banyak. Kalau kalian memang pakai termometer kan? Ya. Nah, oke, baik anak-anak ibu. Itu tadi pelajaran tentang teks eksplanasi. Kita juga mengidentifikasikan eksplanasi tersebut. Sebabnya apa? Kita cari sisi penting dalam teks eksplanasi tersebut. Jadi teks eksplanasi ini membuat banyak sekali informasinya tadi. Di teks perbedaan suhu dan panas ini kita tahu apa itu suhu, apa panas, penyebab suhu itu apa, pengukur suhu dan panas itu apa. Jadi teks eksplanasi ini membuat tentang teks yang informasi-informasi yang dapat berguna bagi kita, seperti itu. Nah, anak ibu, ada yang bisa menyimpulkan nggak pada pagi hari ini kita belajar tentang apa dan bagaimana? Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, ya. Menurut saya, info pembelajaran hari ini itu mempelajari mengenai teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang bersifat umum, terus menyajikan data yang faktual atau nyata seperti fenomena alam, fenomena sosial. Terus tadi contohnya yaitu ada panas suhu yang panas. Juga ditemukan kata-kata di dalam teks tersebut. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Tiara. Jadi pada pagi hari ini kita nggak belajar yang tadi kita nggak tahu kan apa itu teks eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya, apa strukturnya, kemudian apa tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri. Jadi kita pada belajar ini kita tahu strukturnya, pengertiannya, dan contoh-contohnya tadi yang sudah kita bahas tadi. Nah, ibu harap pada pertemuan ini kalian bisa paham dengan materi yang telah ibu berikan. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian minggu depan kita akan praktek tentang bagaimana cara mengukur suhu menggunakan alat termometer. Nah, nanti alat-alatnya yang ibu sebutkan silakan dibawa minggu depan ya. Oke. Nah, inilah pelajaran ibu